Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiz Kurniawati dari Perbankan Syariah semester 5 ingin membahas sedikit proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa 28 Banjarsari. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pembiayaannya itu mudah dan cepat. Selanjutnya pembagian dana dan jatuh temponya pada waktu saat panen telah tiba dan penentuan bagi hasil disepakati nisbahnya di awal perjanjian. Latar belakang masalah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga memiliki produk-produk pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat agar menjadi solusi bagi masyarakat atau anggota. Ada pula produk-produk yang ditawarkan pada BMT meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, pembiayaan kord, dan pembiayaan tabungan wadiah. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, bagaimana fokus pendukung dan penghambat penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian. Tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, mendeskripsikan faktor pendukung penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Manfaat bagi penulis yaitu 1. Bagi praktisi memberikan gambaran akad mudharabah yang diterapkan sebagai akad pertanian di Desa 28 Banjarsari. Yang kedua, manfaat bagi akademis agar dapat meningkatkan penguasaan fungsi ilmu dan menambah pengalaman. Bagi lembaga mampu memberikan masukan untuk dapat meningkatkan tentang bagaimana penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian. Kajian teoris. Yang pertama, 1. Mudharabah. Pengertian mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama memberikan modal usaha sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Dasar hukum mudharabah pada Al-Quran telah ditetapkan pada surat Al-Muzammil ayat 20. Rukun mudharabah yaitu 1. Modal, tenaga kerja, keuntungan, syihad, dan akidani. Syarat mudharabah yaitu ada 3. Akidani, orang yang berangkat, modal, dan keuntungan. Macam-macam mudharabah dibagi menjadi 2. Mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Tujuan pembiayaan yaitu 1. Peningkatan ekonomi umat. Yang kedua, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru. Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi 2. Pembiayaan menurut tujuan dan pembiayaan menurut jangka waktu. Prinsip-prinsip pembiayaan yaitu 1. Sifat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, jaminan. Dan yang keempat, kondisi. Yang ketiga, pertanian. Tujuan umum konsep pertanian. Menurut Litbang Pertanian Kementerian Pertanian didefinisikan sebagai pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kebutuhan kehidupan manusia. Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa 28 Banjarsari. Bagi petani dan bagi para perkebunan, pembiayaan mudharabah membantu para petani dari segi permodalan sehingga para petani dapat melanjutkan usahanya dalam bercocok tanam. Dari hasil pertanian tersebut, para petani dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, apalagi jika para petani mendapatkan panen. Faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian di BMT Arta Buana. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, harga atau bagi hasil. Yang ketiga, kepercayaan anggota. Dari penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian, BMT memiliki penghambat, yaitu yang pertama, 1. Ketidakmenentukan hasil dan harga komoditas. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, pendapatan ekonomi. Penelitian tentang mudharabah sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya dan dipublikasikan. Yang pertama yaitu 1. Penelitian oleh Kartini dengan judul Penerapan
bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Boneo, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Goa. Hasil penelitiannya, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone, Kecamatan Banjeng, Kabupaten Goa ini memiliki bentuk beragam. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif, penelitian lapangan. Metode pendekatannya menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan penelitiannya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lembaga terkait. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan untuk memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data. Secara metodologi pengumpulan data terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu melakukan pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian, untuk menguji hipotesis yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti disajikan seluruhnya dalam pelaporan penelitian. Penyajian ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan pola deskriptif analitik untuk membandingkan temuan dengan teori yang ada serta dengan kreasi penelitian dalam proses disebut reflektif. Sekian atas pembahasan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.